wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bertemu kembali bersama saya Fiku Zulfan Al-Farabi. Di sini kita akan melaksanakan perkuliahan pada mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan Islam. Dan di sini nanti kita akan bahas dengan topik kepemimpinan kepala sekolah yang kompeten oleh Yai Mim selaku dosen pembimbing mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan Islam. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai perkuliahan pada hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Adinah As-Salihah Al-Fatihah. Baik, untuk selanjutnya waktu dan tempat kami silakan kepada Yai Mim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita bicara itu volumenya jangan dikurangi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, itu nanti kamu kan jadi guru. Semua jadi guru ya? Kan guru ini, pendidikan guru kan? Ya, guru itu memberikan semangat. Jadi kalau bicara pun nggak boleh memberatkan murid. Apa yang dimaksud dengan memberatkan murid itu? Dengan suara dikurangi. Anak-anakku semuanya dengarkan ya. Loh, muridnya apa bu? Tolong ya didengarkan semuanya, ibu boleh bicara. Nah, nggak kerungu kan? Nah, guru itu apa? Suaranya didengar, perilakunya ditiru, ya toh? Suaranya didengar. Jangan merepotkan murid dengan mengurangi volume suara di tengah-tengah menyampaikan Assalamualaikum. Nah, itu biasakan ya. Oke. Semua itu dibentuk dari kebiasaan. Baik, saya akan masuk pada topik mata kuliah apa? Kepemimpinan Pendidikan Islam. Pada topik apa? Kepemimpinan kepala sekolah yang kompeten. Berarti kompetensi kepala sekolah. Artinya apa? Bagaimana? Berarti Anda harus tahu yang pertama tugas kepala sekolah. Yang pertama, siapa kepala sekolah itu? Siapakah yang disebut dengan kepala sekolah? Yang kedua, tugas pokok utama. Tupoksi, tugas pokok dan fungsi, ya toh? Lalu ya berikutnya adalah apa? Yang kompeten itu seperti apa? Ya. Baik, ini semoga karena ini waktunya singkat-singkat nanti dikembangkan sendiri. Ini disampaikan dalam waktu 15 menitan maksimal karena nanti ada 4 topik yang akan kita bicarakan. Baik, kepala sekolah yang pertama adalah dia seorang edukator. Apa? Edukator, pendidik kan? Ya, berarti kepala sekolah, namanya sekolah atau kepala madrasah, dia adalah memimpin lembaga pendidikan yang di situ ada guru. Berarti ini yang syarat utama menjadi pemimpin kepala sekolah atau bukan pemimpin sekolah yang disebut dengan kepala sekolah atau kepala madrasah. Dia harus orang pendidik. Apa yang disebut dengan seorang pendidik itu adalah orang yang tahu tugas pokok fungsinya sebagai pendidik. Apa itu? Yaitu merubah, terdidik menjadi lebih baik. Bahasa Arabnya islah syu'unil ghairi, memperbaiki keadaan apa? Syu'un itu sya'nun ya, keadaan masing-masing selain dirinya itu menjadi lebih baik dengan berbagai program. Jadi pengertian tarbiyah artinya islah syu'unil ghairi, memperbaiki syu'un, sya'nun apa? Keadaan, perilaku, pikiran orang lain. Dalam hari ini ada peserta didik. Nah, itulah yang pertama. Kepala madrasah adalah seorang edukator. Maka tidak bisa orang yang tidak punya jiwa pendidikan menjadi kepala sekolah alias tidak kompeten. Ini yang pertama dilihat. Kepala sekolah adalah seorang edukator.
Yang kedua adalah kepala sekolah seorang leadership. Apa leadership itu? Seorang pemimpin atau pimpinan. Nah, apa yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan? Banyak kan? Nah, dia harus paham tentang manajerial. Maka prinsip-prinsip kependidikan, prinsip-prinsip kepemimpinan dia harus paham. Apa prinsip kepemimpinan itu? Yang pertama adalah planning, yang kedua adalah organizing, yang kedua adalah budgeting. Jadi di planning punya rencana, punya program, planning. Ada berapa itu? Planning. Terus organizing. Siapa melakukan apa diorganisir, di organ-organ. Karena tidak mungkin seorang manajer, seorang kepala, seorang pimpinan itu melakukan semuanya. Maka ada teori organisasi kan, di organ-organ, di organizing. Siapa melakukan apa, bertanggung jawab pada siapa di organ-organ. Baru setelah itu di budgeting. Apa? Di budgeting. Apa budget itu? Direncanakan, di planning keuangannya. Karena tidak ada satu organisasi yang jalan tanpa uang. Maka kalau organisasi di organizing, siapa melakukan apa, ada wakil kepala sekolah, ada apa lagi? Wali kelas, ada guru, ada siswa, dan sebagainya, semuanya di organizing. Siapa melakukan apa harus ada biayanya. Kalau organisasi direncanakan tanpa ada budgeting, itu dipastikan organisasi itu akan mati. Alias kepala sekolah menjadi gagal. Berarti kepala sekolah yang tidak kompeten. Maka kepala sekolah adalah seorang leadership. Seorang leader mengetahui tentang mengetahui tentang leadership kepemimpinan. Setelah di budgeting baru di actuating. Apa? Actuating dilakukan. Jadi planning, punya perencanaan, lalu organizing, siapa melakukan apa, lalu di budgeting, baru setelah itu di actuating, dilaksanakan. Setelah dilaksanakan di apa? Controlling dulu. Apa? Controlling ya. Controlling, dikontrol ya. Dikontrol. Bagaimana merencanakan kontrol ini? Siapa yang melakukan? Bagaimana sistem kontrolnya? Ini kan prinsip-prinsip organisasi. Itu harus tahu prinsip-prinsip kepemimpinan. Harus tahu kepala sekolah itu seorang leader, seorang pimpinan, seorang edukator, seorang pimpinan. Karena kepala kan, nah, berarti harus mengetahui prinsip-prinsip manajerial, prinsip-prinsip leadership. Setelah di-controlling baru terakhir evaluating. Siapa yang melakukan evaluasi, bagaimana pelaksanaannya, berapa kali dilakukan. Semuanya direncanakan. Maka perencanaan itu menjadi nomor satu. Perencanaan dalam prinsip organisasi, dalam prinsip kepemimpinan itu menjadi satu. Planning, organizing, terus budgeting, terus actuating, kemudian controlling, lalu evaluating. 6 kan? 6 ya, perencanaan, pengorganisasian, lalu pendanaan, lalu pelaksanaan, kontrol, yang dikontrol kan, baru dievaluasi. Semuanya diwarnai, diinspirasi oleh planning. Bagaimana rencana pelaksanaannya, siapa bertanggung jawab pada siapa, berarti diorganising. Bagaimana rencana actuatingnya, kapan dilaksanakan. Berapa ada namanya renstra, rencana perencanaan, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ya. Jangka pendek itu berapaan, jangka menengah berapa, jangka panjang berapa. Nah, actuating direncanakan. Lalu direncanakan juga namanya apa? Controlling ya loh. Organizing, budgeting dulu kan, dibudget dulu. Dibudget di organ, masing-masing organ kan punya program. Tangan, wakil kepala sekolah, bidang kurikulum, punya ini, dananya ini, dibudget. Baru di actuating, baru di controlling, baru di evaluating. Jadi kepala sekolah yang kompeten itu, yang pertama dia seorang edukator. Yang kedua dia seorang leader. Yang ketiga adalah seorang komunikator. Apa? Komunikator. Apa komunikator? Seorang kepala sekolah harus menguasai public humas namanya humas relation, apa relationship, apa namanya hubungan masyarakat. Dia harus paham
Berarti seorang kepala sekolah ini harus memahami ilmu-ilmu, tidak hanya sekedar ilmu pendidikan sebagai seorang edukator, tidak sekedar ilmu organisasi sebagai seorang leader, tapi juga harus menguasai ilmu sosiologi, ilmu antropologi. Apa ilmu sosiologi itu? Ilmu yang memahami masyarakat dari aspek sosialnya. Secara zahir misalnya, kekayaannya, apa gunanya? Ya supaya bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Kenapa? Karena pendidikan itu tidak lepas dari masyarakat. Pendidikan mau tidak mau melibatkan siswa kan. Siswa itu anak masyarakat itu. Lah masyarakat itu klasifikasinya macam-macam. Ono sing sugih dari ekonomi, ono sing menengah, ono sing gak duwe. Perlakuannya berbeda ya. Ono sing pinter, ono sing setengah pinter, ono sama sekali nggak pinter. Berarti apa bahasa kita bodoh ya. Kalau bodoh kan nggak enak ya. Belum pinter ya, belum pinter. Lah ini perlakuannya beda. Nah, maka seorang kepala sekolah kan dia tidak bisa melaksanakan sendiri. Gitu. Dia paham itu, maka akan menunjuk wakil bidang humas misalnya yang kompeten. Berarti kompetensi wakil kepala sekolah yang bagian humas yang kompeten menunjukkan kepala sekolah punya kompetensi. Dia juga kalau pendidikan jelas, pendidikan seorang edukator ada materi. Pendidikan itu apa unsurnya? Anasir tarbawiyah itu apa? Anasir tarbawiyah, yang pertama guru. Ya toh, dia paham guru. Dia pinter ngerti guruku sapa itu. Mengangkat guru, mengetes guru, kompetensi sampai Anasir tarbawiyah namanya, unsur pendidikan. Yang pertama guru, yang kedua siswa. Ya toh, siswa. Yang ketiga baru materi, ya toh. Dia paham tentang materi, berarti memahami kurikulum, ya toh. Memahami kurikulum, satuan acara. Nah, ini baru kompetensi kepala sekolah. Yang ketiga jadi guru, siswa, materi. Berikutnya yang keempat metode. Apa? Metodologi atau metode. Dia memahami metodologi. Dia memahami pengelolaan kelas, dia memahami semua yang terkait dengan PBN, proses belajar mengajar. Dan yang terakhir adalah milieu atau lingkungan. Nah, lingkungan ini menyangkut lingkungan dalam sekolah dan lingkungan di luar sekolah yang disebut dengan masyarakat. Maka kepala sekolah itu dianggap berkompeten bila mana dia seorang edukator, bila mana dia memiliki kompetensi leadership, dia memiliki kompetensi komunikator, dia memiliki kompetensi ya itu aja sebenarnya, paling tidak itu. Nah itu aspek yang non fisik, sedangkan aspek fisik misalnya kesempurnaan fisik ya, misalnya kalau kan itu sama misalnya, yang satu kece, yang satu nggak pilihlah yang nggak kece ya lah. Ini pengetahuannya sama ya, leadernya sama, yang satu deglok, yang satu sebenarnya pilihlah yang tidak deglok dan lain sebagainya. Berapa menit lah? 13 menit ya. Itu ya. Jadi kompetensi kepala sekolah bisa dilihat dari 3 itu. Yang pertama seorang edukator, pendidik. Yang ketiga adalah seorang leadership. Yang ketiga adalah seorang komunikator. Baik, saya kira begitu pertemuan dengan topik kompetensi kepala sekolah pada kali ini. Saya akhiri, waktu saya kembalikan kepada moderator. Saya akhiri, saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah perkuliahan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau ya Imam bisa bermanfaat kepada kita semua fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin. Baik, mungkin cukup sekian dari saya selaku moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.